kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kali ini kegiatannya adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mela Pertiwi, bekerja di UPTD SDN Sukatani 3, mengajar kelas 5. Saya terdata sebagai CGP Angkatan 11 Kota Depok kelas A. Sebelum kita memulai pada kegiatan inti, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Kota Depok terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Bu Tia. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Kepada hadirin semua dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih kepada Bu Tia. Untuk hadirin semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan acaranya, mari sama-sama semua kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Isra. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa teman-teman semua. Kami duduk kepala kita sejenak.
salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bisalatil maut wa najatan minan nar wa afadina bisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya kembali sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala UPTD SDN Sukarali 3, Ibu Hajah Lia Amalia SPDMM. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Sekretariat Ibu Nara sebagai ibu-ibu sekalian sebagai peserta pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Siang ini kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi ya modul 1.4. Tolong diikuti dengan seksama. Ini adalah satu praktik baik ya untuk kita mendapatkan ilmu dalam kegiatan kita sehari-hari, utilitas kita bekerja. Mudah-mudahan nanti ilmu yang dari CGP tersebut bisa ditularkan di kelas kita masing-masing. Selamat kepada Pemela, silakan untuk memberikan praktik baiknya, dan juga terima kasih pada para peserta untuk menerima dengan ikhlas, dengan penuh semangat, sehingga nanti bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum kita masuk materi inti, kita ice breaking dulu ya, biar nggak terlalu tegang suasananya. Ada suasana mencair, semua pasti suka ya. Oke, sebelumnya kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat luar biasa. Bisa ya, kita coba. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Silahkan berdiri, minta tolong ibu-ibu. Oke, kita mulai sebaiknya ya. Ibu kalau mau ikut kita boleh kan? Oke. Untuk seluruhnya perhatikan dulu ya. Kalau ke depan berarti begini. Boleh diikuti silahkan ke depan. Kalau ke atas tangannya ke atas. Ke samping, ke bawah. Sekali lagi ya. Ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Gampang atau susah ibu? Gampang ya, gampang ya. Mudah-mudahan yang susah, gampang. Kita kecil konsentrasi dan biar lebih semangat lagi. Kita mulai ya ibu semua ya. Ya, tangannya ke atas ibu. Mana? Atas ibu, atas. Oke. Teman-teman dulu semuanya, ada satu. Nah, kita lagi ya, ulang lagi ya. Tangannya ke atas. Oke, good. Sekarang tangannya ke atas semua. Diputar, stop. Diputar, stop. Diputar, stop. Stop. Stop, tangannya putar. Tangannya putar, stop tangannya. Stop, berhenti. Sekali lagi. Diputar, stop. Kita lagi konsentrasi. Stop. Semuanya betul. Kita juga tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Silakan duduk kembali. Kita pemanasan gerak-gerak sederhana ya. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa dipraktikkan di kelas masing-masing. Oke, sebelum kita mulai kita buat kesepakatan kelas dulu ya Ibu. Mengenai minum, bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk minum?
Berarti aktif ya semua. Lalu jika ada yang ingin ke toilet, boleh lah ya, panggilan alam masih diperbolehkan. Lalu ini yang paling utama, melaksanakan semua kegiatan dengan penuh semangat. Terima kasih buat ibu-ibu. Ibu-ibu, sebelum saya mulai di sini tadi saya sudah sampaikan akan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Di sini saya sharing ya ibu berbagi, kita sama-sama saling berbagi tentang budaya positif yang sudah dipraktikkan baik di kelas maupun di sekolah SDN Sukatani 3. Terkait budaya positif, apa sih budaya positif? Ibu-ibu pasti semua tahu apa sih ibu budaya? Kalau budaya itu berarti gimana? Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diterapkan di sekolah kita untuk mengembangkan karakter yang kuat pada diri anak sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif di sekolah juga harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Bahwa kita mengajar tujuannya murid. Kebutuhan murid kita berusaha untuk penuhi. Itu untuk apa tujuannya? Untuk membantu mencapai visi sekolah. Pada kurikulum yang berlaku sekarang seperti yang kita ketahui yaitu kurikulum merdeka. Tetapi bukan berarti merdeka bebas seenaknya semaunya. Merdeka di sini kan guru bebas memilih materi yang mau diajarkan apa. Kan ada fase C, misalkan kelas 5 dan kelas 5 yang mana materinya, kelas 6 yang mana. Ataupun dalam pembuatan modul ajar itu merdeka mau bentuknya seperti apa diperbolehkan. Tetapi untuk murid merdeka bukan berarti semaunya atau seenaknya. Justru dengan adanya kurikulum merdeka itu diharapkan murid memiliki disiplin diri yang kuat. Disiplin di sini itu mempelajari cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Namun, mungkin sering kita temui di kelas kita masing-masing. Anak-anak atau murid-murid kita motivasinya berbeda-beda dalam melakukan setiap tindakan. Ada yang motivasinya karena untuk menghindari hukuman, aku dihukum, ya ibu-ibu ya, ada tidak yang seperti itu muridnya? Ada banyak bahkan. Lalu ada yang melakukan tindakan motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau ingin dapat hadiah atau mau dapat penghargaan. Ada juga yang motivasinya ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dari tiga motivasi itu menurut ibu-ibu yang mana yang paling tepat agar murid kita memiliki disiplin diri yang kuat? Yang mana tuh? Yang satu apakah tindakan kita berbagi hukum atau kita bertindak biar dapat hadiah dari ibu guru, ataukah ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab atas tindakannya, jadi menghargai nilai-nilai yang ada. Yang mana? Yang tiga, betul sekali. Kenapa? Kalau melakukan tindakan atas dasar hukum atau ingin dihargai, itu biasanya akan bersifat sementara. Kenapa? Karena tidak ada dorongan dari diri sendiri. Makanya ya ibu ya suka ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Padahal kenyataannya kita nggak bisa mengontrol murid kalau mereka tidak menghendaki, kalau dia tidak mau melakukannya. Jadi kalau mereka memang tidak mengulanginya lagi atau melakukan tindakan yang benar, memang berarti atas dasar disiplin atau motivasi dari diri sendiri. Nah, karena itu merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Jadi memang dari dalam diri siswa itu sendiri. Perlu diketahui bahwa motivasi intrinsik
belajar Pancasila, pada Tuhan yang esa dan berkebinekaan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, pokoknya teman-teman buat guru-guru Sukatan 3 hebat semuanya, Masya Allah. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nilai apa di situ? Ada gotong royong. Ada nilai apa lagi, Ibu? Benar kritis. Terus ada mandiri. Gotong royong. Selain itu, boleh ke yang lain tentu saja. Nilai-nilai kebajikan tidak hanya sebatas profil pelajar Pancasila. Nilai apa lagi? Jujur. Nilai apa lagi, Ibu? Disiplin. Apa lagi, Ibu? Bertanggung jawab. Apa lagi, Ibu? Mandiri. Apa lagi selain itu? Menghargai orang lain terutama. Dan masih banyak nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Tujuannya apa? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan murid-murid SDN Sukatan 3 bisa mencapai itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu terkait pelaksanaan pendisiplinan diri kepada murid, biasanya kita tahu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi atas dari suatu tindakan. Karena murid ada kalanya melakukan kesalahan, sehingga kita sering menyebutkan ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Di sini saya sudah menyiapkan games terkait konsekuensi atau hukuman. Kita tayangkan di layar ya, untuk menentukan ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Oke, sebentar. Oke, kita mulai. Yang mana ibu? Murid diminta bertelanjang kaki setiap hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, sehingga tidak sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Mari kita cek ya, konsekuensi. Kita cek. Kita cek. Bukan. Itu termasuk hukuman. Membiarkan murid kita bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nanti kita akan bahas ya di akhir. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Coba, kita coba ya, hukuman. Mari kita tunggu. Betul sekali. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Kita coba ya, kita coba. Oke. Kita ada bonus uang ya. Kita poinnya akan bertambah atau berulang. Diacak dulu ya. Yang mana nih ibu? Yang mana? Coba ya. Saya hanya menit ya. Yang mana? Ini? Ini? Lanjut, pertanyaan keempat. Berjemur di lapangan pada pukul 12 siang karena mengobrol di depan. Mari kita lihat hukuman. Mari kita lihat. Ya betul, hukuman. Oke, pertanyaan nomor 5. Oke, kita tunggu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mari kita lihat konsekuensi apakah betul? Oke, betul sekali, konsekuensi. Mari kita lihat skor akhirnya. Nanti kita beri nama ya di leaderboardnya.
Guru-guru Sukatani 3 ya. Oke. Guru Sukatani 3. Oke, kita enter. Peringkat 1. Alhamdulillah sekolah kita ada Ladyboard, ibu-ibu. Kalau Ladyboard, anak-anak bisa klik-klik sendiri di sini langsung. Mungkin bisa dipraktikkan di anak-anak dengan isinya pelajaran. Nah, dari sini kita bahas konsekuensi hukuman. Adakah yang mau berpendapat apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Mungkin ada yang mau berpendapat kalau konsekuensi itu apa, hukuman itu apa? Silakan Bu Tia. Gak apa-apa, kan sama-sama belajar sharing. Oke, boleh di sini Bu Tia. Maaf. Kalau menurut saya, Ya. perbedaan antara konsekuensi dan hukuman, untuk konsekuensi itu lebih ke jika si anak melakukan suatu kesalahan, kayak tadi contoh soalnya, kayak dia mencoret buku temannya. Dengan kalau dia sudah mencoret buku temannya, berarti itu kan suatu perbuatan yang salah, suatu hal yang harusnya tidak dilakukan. Biar dia merasa jerah, biar dia merasa oh iya ini salah, jadi kita harus memberi konsekuensinya atau kita harus memberi rasa jerah tersebut dengan menghapus buku dari buku temannya yang bicara tadi. Jadi lebih ke rasa jerahnya secara berpikir atau secara berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan hukuman, dia lebih ke memberi anak rasa takut, bukannya rasa bukan melakukan introspeksi, tapi malah jadinya anak takut untuk bereksplorasi sama hal yang lain. Kayak tadi misalkan dia telat harus dihukum yang bendera, padahal kan mungkin ada alasan lain kenapa dia bisa telat atau bagaimana. Jadi antara konsekuensi dan hukuman, dua hal itu sama-sama kayak maksudnya berbeda gitu maksudnya. Kalau konsekuensi lebih membuat rasa jerah, tapi dia tidak takut untuk melakukan hal yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan hukuman, dia punya rasa takut, punya rasa minder, jadi buat yang lain, gitu sih. Tambahan sedikit, jadi hilang namanya percaya diri kalau misalkan kasih hukuman. Jadi anak-anak kayaknya takut gitu. Terima kasih Bu Tia atas pendapatnya. Dari pendapatnya Bu Tia saya bisa mengambil garis besar ya, bahwa di situ Bu Tia menyebutkan konsekuensi mengajak siswa atau murid untuk berpikir perbaikan dari tindakan kesalahan yang telah dilakukan. Terima kasih Bu Tia. Ada lagi Ibu? Kamu Bu Tia Ibu? Masya Allah. Ada lagi Ibu yang memberikan pendapat? Silakan Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu untuk menghentikan perilaku negatif anak. Kalau konsekuensi itu membantu anak kalau dia salah, dia harus belajar dari tindakannya dia. Bagaimana caranya biar dia tidak salah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Dari jawaban Bu Anita, tepuk tangan dulu Ibu-ibu. Bahwa di situ konsekuensi agar murid belajar dari kesalahannya atau memperbaiki kesalahannya, kurang lebih sama dengan Bu Tia ya Ibu-ibu, agar murid berpikir. Dari situ sudah betul. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman lebih kepada satu arah hanya dari guru. Silakan kamu berjemur, kamu terlambat, silakan kamu push up. Lebih kepada satu arah dari guru itu sendiri. Lalu kalau konsekuensi itu di dalamnya ada hasil kesepakatan antara guru dengan murid. Makanya betul sekali
Seperti itu. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terus semangat kuliah ya anak-anak yuk. Terus semangat kuliah. Tetap semangat. Semangat. Ini contoh penerapan penyusunan keyakinan kelas. Lalu yang kedua, oke. Oke, ini contoh penyusunan keyakinan kelas. Dalam penyusunan keyakinan kelas, seperti biasa kita semua melibatkan anak-anak didik kita ya ibu-ibu di kelas. Nah di sini saya membagikan kepada mereka, jadi di awal saya bagi jadi beberapa kelompok, lalu masing-masing kelompok mendapatkan lembaran sticky note. Di situ saya berikan kebebasan bagi mereka, silahkan tulis mau keyakinan kelas atau ketertiban apa yang mau dibuat di kelas atau peraturan apa yang mau dilaksanakan di kelas. Nah di situ masing-masing kelompok diskusi, mereka menuliskan di sticky note, lalu setelah dituliskan sticky note-nya ditempelkan di papan tulis dan mereka membaca secara bergantian. Dari sticky note tersebut yang di dalamnya terdapat keyakinan kelas yang mereka inginkan untuk dilaksanakan di kelas ini, disimpulkan bahwa terdapat pemikiran-pemikiran yang sama yang mereka inginkan. Di antaranya tadi bisa didengar bahwa mereka ingin tertib di kelas. Saat guru menjelaskan yang mendengarkan, tidak berkata kasar. Berarti di situ banyak pemikiran-pemikiran anak-anak yang serupa yang ingin diwujudkan. Sehingga dari pemikiran anak-anak tersebut tersusunlah keyakinan kelas, khususnya kelas saya kelas 5A SD Sumatera 3. Di sini keyakinan kelasnya, keyakinan kelas berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sering dengar ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Bedanya kalau kesepakatan kelas, dia peraturan yang dibentuk untuk dilaksanakan di kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin diwujudkan pada diri murid kita. Seperti tadi terkait kedisiplinan, ada anak-anak yang mengungkapkan datangnya tepat waktu kalau ke sekolah. Nah di situ nilai kebajikannya adalah disiplin. Lalu berkata yang sopan, tidak berkata kasar tadi kata anak-anak. Di situ nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain, baik teman maupun guru. Lalu ada tadi yang berpendapat juga menjadi murid yang selalu berkata sebenarnya. Berarti di situ nilai kebajikan yang ingin diwujudkan adalah jujur. Ada juga hormat pada guru dengan mendengarkan setiap penjelasannya. Tadi ketika guru sedang berbicara, murid mendengarkan. Di anak-anak bahasanya seperti itu. Yaitu ada nilai kebajikan respect atau rasa hormat terhadap guru. Lalu ada juga tentang piket. Kita semua anak-anak ini melaksanakan piket di sekolah, ada yang pagi, ada yang siang. Piket sesuai jadwal. Nilai kebajikannya apa yang mau ditanamkan dan diwujudkan? Yaitu gotong royong. Makanya di sini
judulnya adalah keyakinan kelas karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Saya yakin ibu-ibu semua juga sudah yang melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Sudah kan ya ibu? Oke. Lalu terkait tadi konsekuensi atau hukuman, ada kalanya murid kita itu ikut dalam penyusunan keyakinan kelas, tetapi saat penerapannya ada yang melanggar. Makanya saat pembuatan keyakinan kelas kita juga sering menanyakan kepada mereka jika melanggar konsekuensinya apa, hasil kesepakatan bersama, bukan hukuman dari guru. Nah, jika suatu permasalahan ada yang tidak bisa langsung diselesaikan atau terulang berkali-kali, bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika ada anak berulang kali melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan yang cukup berat, yang pertama kita panggil terlebih dahulu di ruangan yang tidak terlalu banyak orang sehingga dia bisa fokus terhadap kita. Di situ kita bisa menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, memberikan pengertian bahwa setiap manusia juga pernah berbuat salah. Kita pun pasti dalam hidup ini pernah ya bersalah, saat jadi murid, saat kuliah, saat bekerja. Kita buat dia tenang terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar dia mau terbuka, agar dia mau cerita kepada kita. Bahkan kalau perlu, jika memang terlihat ketenangan itu belum ada di diri siswa tersebut, kita bisa sediakan air mineral atau minum. Biarkan dia minum terlebih dahulu, buat dia rileks dan tenang. Berikan pengertian bahwa setiap manusia pernah berbuat salah, bukan kamu satu-satunya yang pernah berbuat salah. Setelah tahap itu, lanjut ke tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Saat dia sudah tenang, biasanya dia akan lebih rileks untuk cerita ke kita. Disitulah kesempatan kita untuk menggali informasi alasan dari tindakannya. Tentunya kamu punya alasan melakukan tindakan tersebut. Apa alasannya? Setelah kita tahu alasannya, kita bisa masuk ke tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu ingat keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Coba sebutkan. Dari keyakinan-keyakinan tersebut, adakah yang dilanggar? Dari situ. Sehingga tujuannya apa ketika sudah sampai tahap 3? Agar muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi ketika dia mau memperbaiki kesalahan, dia ucapkan, dia sampaikan memang atas kemauan sendiri. Bukan karena kita, ya sudah besok kamu piket 3 hari berturut-turut, ya sudah kamu sekarang berdiri di lapangan. Jadi yang dipancing di sini, yang digali di sini adalah agar memunculkan dirinya itu mau memperbaiki kesalahan sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Jadi atas dasar kemauan sendiri. Karena motivasi intrinsik tadi sudah di awal dibahas, itu bisa lebih bertahan lama untuk mewujudkan murid kita yang memiliki disiplin diri yang kuat. Di sini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar ya Ibu. Oke, ini ada contoh praktik segitiga restitusi. Mohon disimak terlebih dahulu.
Lambat ingatnya. Jadi ketika masuk datang, tidak sudah selesai. Lalu yang tiga lainnya apa yang bisa? Oh sudah selesai juga. Oke, masuk. Berarti kalau di sini kita lihat langsung masih ini tidak yang kita boleh disebutkan kepada yang saya ingat apa saya lakukan. Jadi berbicara apa kita boleh apa terkait dengan ibadah. Boleh silakan. Oh di awal oh itu kayak apa? Kondisi kelainan. Lalu berikan kebersihan badannya. Mungkin awal dengannya. Oh gitu. Kalau kita sama itu masih Oke, dari sini kita lihat ada 3 tahap. Kalau dari 3 tahap ini, ibu-ibu, menurut ibu-ibu yang mana yang paling sulit untuk diterapkan? Karena pasti aja ada kendala saat kita menggali informasi ke anak atau saat kita mencoba memunculkan motivasi dari diri untuk memperbaiki kesalahan. Di bagian mana mungkin ibu-ibu bisa sharing? Apakah tadi saat menstabilkan identitas yang pertama atau tahap kedua saat validasi tindakan yang salah yang tadi menanyakan alasan, atau yang ketiga tadi saat memunculkan kepada diri anak motivasi dari diri yang sesuai dengan keyakinan kelas. Yang mana itu boleh di-sharing Bu? Di-sharing bagian mana? Yang bagian nomor 1, 2, yang ketiga itu di bagian yang dengan motivasi diri sendiri. iya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sama mengalami kesulitan di bagian itu? Iya, kita semua sama yang perlu di bagian yang ketiga untuk tahu anak-anak itu kadang tuh, keyakinan pasti tahu.
tapi untuk memunculkan apa yang mau kamu perbaiki dari kesalahanmu. Apa yang upaya yang bisa kamu lakukan agar itu tidak terulang. Itulah tantangan besar kita semua ya ibu-ibu, untuk memunculkan motivasi dari dalam diri pada diri siswa. Pada dasarnya, ketika seorang murid melakukan kesalahan, itu ada penyebabnya. Bisa jadi salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, ada bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jika murid kita melakukan kesalahan, bisa jadi salah satu dari kebutuhan ini tidak ia dapatkan. Di mana kebutuhan bertahan hidup seperti yang kita ketahui berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Bisa jadi misalkan saat dia belum makan, dia lapar, jadi gampang emosi sehingga melakukan kesalahan. Atau mungkin kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima yang dia tidak dapatkan, entah di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakat. Atau bisa juga dia kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dia ingin happy, ingin enjoy di kelas, tapi terlalu tegang jadi dia tidak nyaman. Atau bisa juga kebutuhan akan penguasaan. Mungkin itu yang menyebabkan seorang anak melakukan kesalahan. Untuk itu di sini kita memang perlu melakukan identifikasi lebih mendalam terhadap diri siswa, bisa menggunakan data-data yang kita miliki tentang siswa, bisa kita menanyakan kepada rekan guru kita yang sebelumnya mengajar, siswa ini seperti apa, lingkungan keluarga seperti apa, agar kita tahu kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan sehingga kita akan usahakan untuk penuhi di sekolah. Tentu saja ini semua butuh kerjasama dari rekan guru lainnya dengan pimpinan maupun orang tua itu sendiri. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol untuk menerapkan disiplin di sekolah. Yang pertama sebagai penghukum, baik fisik ataupun verbal dari ucapan, seperti patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Namun menurut ibu-ibu, apakah posisi kontrol sebagai penghukum sudah tepat diterapkan kepada murid? Belum. Lalu ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasa kalimat yang diucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, sehingga anak-anak akan merasa tidak nyaman. Apakah ini juga sudah tepat ibu untuk memunculkan disiplin yang kuat? Bagaimana ibu? Belum, kurang pas, betul sekali. Sama, ini motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri siswa. Lalu ada juga posisi kontrol guru itu yang ketiga, sebagai teman. Biasanya menggunakan bahasa atau kalimat persuasif yang bersifat membujuk agar murid mau mengikuti apa yang kita inginkan atau sesuai peraturan. Namun ada negatifnya. Jika suatu saat guru tidak membantu, murid bisa saja kecewa dengan kita dan akhirnya tidak mau melaksanakan lagi. Biasanya kalimat yang diucapkan, ayo bantulah demi bapak, ayo demi ibu, bantu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dia merasa senang bahwa dibantu, tapi suatu saat jika tidak dibantu, bisa merasa kecewa. Akhirnya ini bisa menjadi motivasi yang ekstrinsik dari luar, belum dari dalam. Lalu ada posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Pemantau di sini mengawasi berdasarkan biasanya data yang kita miliki, hasil identifikasi tentang siswa. Biasanya kalimat yang diucapkan, apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa, berdasarkan data, keyakinan kelas, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Kita punya catatan, selalu diulangi, misalkan kita ada catatannya. Lalu yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer di sini guru memiliki keterampilan sebagai teman sekaligus pemantau. Jadi bisa memunculkan kalimat-kalimat bujukan yang mengajak siswa, tapi juga bisa memantau berdasarkan data. Biasanya di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi guru juga mendukung murid
ada 4 dan 5 posisi kontrol ini menurut ibu-ibu yang mana yang paling tepat? Satu posisi kontrol mana yang paling tepat? Yang kelima, betul, yaitu posisi manajer. Jadi kita sebagai guru tantangannya seperti itu banyak sekali ya ibu-ibu. Di sini kita dituntut agar bisa menjadi teman sekaligus memantau, agar tadi mencapai disiplin yang kuat pada diri siswa. Mari kita expect terlebih dahulu lagi ya ibu-ibu, biar semangat. Apakah masih semangat? Masih dong, oke. Mau yang mana? Yang gerak-gerak atau yang nyanyi-nyanyi? Yang mana? Yang mana? Mau yang mana? Gerak-gerak? Gerak-gerak sambil nyanyi gimana? Boleh, silakan berdiri semuanya yuk, gerak-gerak sambil nyanyi. Tangannya ke depan aja ibu. 1, 2, 3. Tangannya di kanan, digerak-gerakan. Tangannya di kiri, lagi ibu. Digerak-gerakan. Tangannya di depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Gitu ya. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Tangannya di kanan, tangannya di kiri, tangannya di depan, tangannya jempol digoyang. Kalian tangan buat ibu semua. Gimana, lumayan ya? Ulangi betul-betul. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Di sini ada contoh penerapan budaya positif lainnya selain yang tadi. Yang tadi kan ada pembuatan kegiatan kelas, penerapan segitiga restitusi. Di sini contoh budaya positif lainnya yang kelas saya laksanakan. Di antaranya murid dari si depan kelas saat bel masuk sudah berbunyi. Lalu di situ dipimpin oleh satu murid yang memiliki inisiatif sendiri untuk memimpin. Lalu ada juga yang ini, guru menyambut kehadiran murid di depan kelas. Di sini saya menempelkan 3 gambar, jadi mereka boleh bebas pilih mau pos, atau mau tangan, atau mau saling. Ini juga bisa diterapkan di kelas berapapun ya ibu, 1 sampai 6 SMP juga bisa. Bisa ditempel di dekat pintu atau di depan kelas. Lalu penerapan budaya positif lainnya di sini mengimplementasikan pelajaran bahasa Inggris pada saat murid memimpin doa secara bergantian setiap hari. Jadi mimpi doanya pakai bahasa Inggris. Saya ulang ya. Sama ini juga bergantian atas inisiatif murid sendiri. Tentunya tidak mudah, memang awalnya murid juga tidak hafal, masih dibantu oleh saya, dibimbing, tapi lama-lama karena mendengar temannya berbicara bahasa Inggris seperti itu, hafal dengan sendirinya. Lalu contoh penerapan lainnya di sini setelah berdoa, guru bersama murid membaca surat dalam juz amma atau one day one surat. Tapi dikoreksi juga ketika bacanya ada yang salah, suratnya diulangi lagi di hari berikutnya. Nggak lanjut terlebih dahulu.
Jadi saya membuat lagu-lagu pembelajaran dan saya minta kepada mereka setiap hari dinyanyikan setelah ngaji agar hafal. Mereka pun lebih suka nyanyiin setiap hari, katanya biar hafal dengan sendirinya. Ini lagu nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Lagu berikutnya jenis-jenis cermin. Asik itu idenya mereka, ibu-ibu. Awalnya saya tidak ada kata asik, Masya Allah. Jadi mereka menambahkan sendiri pakai asik, Bu. Kata saya silakan. Lalu contoh budaya positif lainnya, di sini saya memperlakukan murid setoran perkalian sesuai jadwal. Jadi kegiatan numerasi setelah menyanyi tadi. Di sini anak-anak saya minta siapkan satu buku tulis setoran. Kenapa? Karena biasanya kalau dibacakan perkaliannya bersama-sama yang ngomong-ngomong, yang di rumah dia yang mangap-mangap doang ya ibu anak-anak biasa seperti itu. Makanya saya bilang siapkan satu buku tulis setoran. Di sini tabelnya ada nomor perkalian berapa harinya ditulis. Lalu ada keterangan apakah murid tersebut sangat hafal, kurang hafal atau bahkan tidak hafal. Di sini catatannya dari saya, dari guru. Lalu di sini ada tanda tangan orang tua murid. Jadi orang tua juga harus membantu membimbing mengajarkan di rumah. Karena PR banget perkaliannya ibu. Jika memang dasarnya tidak bisa akan sulit nanti belajar matematikanya. Karena matematika pada dasarnya mudah, yang sulit adalah ketika mereka tidak menguasai dasar dalam matematika itu sendiri. Contoh misalkan tadi setoran perkalian 5. Jika murid tersebut hafal, ya saya centang dihafal, tidak ada catatan, lalu bukunya dibawa pulang. Tanda tangan orang tua, entah ayah entah ibu boleh. Besok mereka letakkan langsung di meja guru di kelas. Jadi untuk besok perkalian 6. Besoknya lagi perkalian 7 di hari Rabu, hari Kamis perkalian 8, hari Jumat perkalian 9. Kenapa saya mulai dari perkalian 5? Karena ini sudah kelas 5. Jadi saya lebih fokus ke perkalian yang sifatnya bilangan lebih besar. Nah, lalu jika bagaimana nih kalau murid ada yang nggak hafal? Saya akan tulis tidak hafal di sini centang. Lalu saya memberikan catatan mohon pendampingan Bapak Ibu di rumah menghafalkan perkalian tersebut. Jadi dia nggak boleh lanjut perkaliannya. Misalnya perkalian nggak hafal, tidak hafal, mohon pendampingan perkalian 5 di rumah. Orang tua wajib tahu tanda tangan. Besok dia ulang lagi perkalian 5. Mudah-mudahan ini bisa sharing, bisa berbagi. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kita semua ya ibu. Lalu ada contoh penerapan budaya positif lainnya. Ini semua juga kita pasti telah melaksanakan, yaitu menyambut kedatangan murid sesuai jadwal yang telah disepakati bersama oleh pimpinan dan dewan guru. Kebetulan saya sendiri mendata di hari Selasa, tetapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu lain itu kan di hari Selasa. Seperti Bu Sumi walaupun bukan di hari Selasa juga ikut menyambut siswa di hari Selasa. Lalu ada juga budaya positif pembiasaan murid sholat duha berjamaah setiap Jumat pagi.
imamnya pun dari murid, namun tetap masih pendampingan oleh guru, khususnya guru agama, dan didampingi oleh guru-guru lainnya, guru kelas, bidang studi, bahkan teknik lainnya juga ikut memantau. Lalu ada juga contoh budaya positif lainnya, murid membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Tujuannya untuk apa tuh kira-kira Ibu? Mengurangi sampah atau mengurangi sampah. Jadi mereka walaupun tidak membawa bekal, membawa tempatnya sehingga ketika jajan di kantin sudah ada tempatnya tanpa perlu memperbanyak sampah yang ada. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tadi yang berpihak pada murid di sekolah sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait peran kita sebagai pendidik dalam melaksanakan visi, memerlukan peran serta dan kerjasama antara pimpinan kepala sekolah, pendidik maupun tenaga pendidikan yang alhamdulillahnya di Sukatani 3 ini semuanya sangat saling membantu. Tepuk buat kita semua, keren-keren guru-guru Sukatani 3 dan teknik lainnya. Hal tersebut bisa dimulai dengan penerapan disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang positif seperti tadi di awal, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, lalu menerapkan budaya-budaya positif di kelas maupun di sekolah seperti yang tadi sudah ditayangkan. Oke, dari sini adakah yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Oke, silakan Bu Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Iya, bisa. Kita sudah bikin peraturan keyakinan kelas sampai A sampai Z, tapi kenyataan kadang-kadang dilanggar. Contohnya nih ya, karakter positif juga. Karakter positif, jangan berkata kotor misalnya. Tapi memang tetap aja mereka begitu. Itu solusinya bagaimana? Bagaimana solusinya itu apa? Kita menjawab siapa saja. Itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Isra atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya atau langsung menjawab pertanyaan Bu Isra saja? Oh, langsung ya, oke. Mengenai murid, keberhasilan murid tentu saja tanggung jawabnya tidak bisa kita saja ya Ibu-ibu. Kenapa? Karena dalam 24 jam dia tidak sepenuhnya di sekolah. Tentu saja ada pusat pendidikan di dalamnya, yaitu yang pertama adalah keluarga. Lalu sekolah kita di sini dan lingkungan masyarakat. Sehingga kita perlu berkolaborasi dengan orang tua juga, sesama rekan guru kalau di sekolah, dengan pimpinan juga. Kenapa perlu kerjasama dengan keluarga di rumah? Karena aktivitas di rumah kita tidak tahu anak-anak seperti apa. Kita sudah tanamkan hal-hal mengenai disiplin di sekolah, tapi di sekolah di rumah ternyata tidak dilaksanakan. Di sekolah misalkan seperti saya tadi ada penerapan numerasi sebelum belajar, setoran perkalian, tapi di rumah tidak mendapat pendampingan. Bagaimana jika anak yang memang berkebutuhan khusus atau memang perlu pendampingan khusus, jika tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, tentu saja tidak akan berhasil. Oleh karena itu berperannya adalah keluarga juga, guru juga, teknik juga di sekolah dan lingkungan masyarakat. Kita harus hati-hati dalam mendampingi murid-murid saat di sekolah maupun di rumah. Lalu jika menemukan bagaimana siswanya berulang terus melakukan kesalahan yang sama, misalkan tadi seperti Bu Isra bilang ucapannya kasar, kotor, tidak baik, mungkin bisa melakukan segitiga restitusi tadi. Berarti sudah berulang, sudah cukup parah ya Bu Isra. Sama seperti kita pasti pernah juga menemukan siswa yang seperti itu ya Bu, berulang lagi. Mungkin bisa diterapkan segitiga restitusi, yaitu dipanggil dulu muridnya biar bisa terbuka berbicara kepada kita dengan langkah pertama tadi menstabilkan identitas dulu, membuat dia tenang terlebih dahulu. Kita coba menggali yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu tentang kaitannya dengan keyakinan kelas. Memang butuh waktu lama. Itu saya juga berbicara terhadap anak tadi di video, sebetulnya aslinya cukup panjang karena dipotong. Saya edit lagi agar tidak terlalu lama durasinya. Memang butuh komitmen, dimana waktu kita mungkin waktu istirahat kita akan tergunakan, atau mungkin waktunya kita pulang kita masih mengurusi hal tersebut. Memang itu tanggung jawab kita ya Ibu, cukup berat, bahwa tanggung jawab kita cukup besar. Itulah bagian dari komitmen kita untuk menciptakan
atau membentuk murid yang bahagia seutuhnya, bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa membantu Bu Isra. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di sini adakah yang mau memberikan refleksi atas kegiatan kita dari awal tadi? Mungkin bagaimana perasaannya setelah diseminasi tadi terkait budaya positif? Nanti mau dibagikan? Silakan Bisra. Boleh minta tolong berdiri Bisra? Oke. Di depan bisa Bisra. Tepuk tangan dong buat narasumber yang luar biasa. Ini berkesan sekali ya. Saya banyak yang tidak tahu tentang restitusi dan menambah pengalaman saya cara mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam belajar, tadi kedisiplinan, keyakinan kelas, bagaimana cara mengatasinya. Dengan adanya CGP ini, saya jadi terinspirasi, lebih banyak, lebih tahu dan tergerak untuk pendaftar. Iya, saya segera bergerak untuk mendaftar kebaikan anak-anak kita semua. Terima kasih Bu Mela, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmunya bisa diberikan kepada saya dan kepada teman-temannya. Luar biasa, terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isra. Sekali lagi ya ibu semua, kita di sini saling sharing, saling berbagi. Tidak hanya ibu-ibu yang mendapatkan informasi baru dari saya pun juga mendapatkan pengalaman baru ketemu ibu-ibu di dalam ruangan ini. Bahkan mendapatkan informasi baru bahwa bukan saya sendiri yang mengalami kesulitan menghadapi murid, bukan saya sendiri yang pernah menghadapi masalah murid, tapi semua teman-teman tadi contohnya yang bisa sebutkan juga ada kendala terkait muridnya. Kita semua sama-sama berjuang di sini untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bu Isra. Silakan Bu Isra memimpin doa. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Bu Mela. Alhamdulillah acara kita dari awal dan akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isra. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah,